Drama berlarut-larut pencarian gelandang bertahan Liverpool membuat semua menanti-nanti. Siapakah suksesor pemain seperti Fabinho maupun Henderson? Kehilangan incaran Moises Caicedo dan Romeo Lavia yang digocek Chelsea membuat The Reds pusing cari penggantinya. Akan tetapi, tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba Liverpool bergerak cepat mengumumkan pemain Jepang bernama Wataru Endo dari Stuttgart. Semua terkejut, kemudian semua juga bertanya-tanya, siapa pemain Jepang yang satu ini? Mari kita bahas. Tuah George Schmedke. Sebelum jauh mengenal siapa sosok Endo, mari kita lihat apa yang melatar belakangi transfer tersebut terlebih dahulu. Ya, Liverpool mungkin panik setelah ditikung Chelsea dalam kasus Caicedo dan Lavia. Apalagi tanggal waktu bursa transfer tinggal sedikit dan pasar nama-nama gelandang bertahan mulai surut. Di sisi lain, para fans dan publik Liverpool juga sudah terlanjur merasa kecewa atas kesepakatan yang tak pandai dari manajemen Liverpool dalam kasus Caicedo dan Lavia. Namun semua itu berubah ketika pemain baru kemudian datang. Aktornya tentu Direktur Olahraga Liverpool, John Schmedke. Mantan direktur olahraga yang malang melintang di Bundesliga ini berpengaruh atas transfer Wataru Endo. Musim ini paling tidak Schmedke sudah beroperasi mendatangkan 3 muka baru lini tengah Liverpool, yakni McAllister, Szoboszlai, dan Endo. Menurut jurnalis Ben Jacobs dilansir Give Me Sport, transfer Endo dinilai sebagai operasi diam-diam dari John Schmedke. Tak dipungkiri, pengaruh datangnya pemain dari Bundesliga seperti Szoboszlai maupun Endo adalah darinya. Liverpool juga dianggap cerdas dalam melakukan bisnis transfer bersama Schmedke sejauh ini. Tinggal bagaimana saja pembuktiannya musim ini. Mengejutkan banyak pihak. Tak dipungkiri, sebelumnya tak ada nama Endo di pemberitaan transfer Liverpool. Tak hanya di Inggris, di negara Endo, Jepang, semua orang juga terkejut ketika nama Endo lah yang dipilih Liverpool sebagai gelandang nomor 6 barunya. Transfer ini juga memunculkan banyak tanda tanya publik Anfield. Mereka merasa gelisah dengan transfer mengejutkan dan serba tiba-tiba ini. Sama halnya ketika Liverpool tiba-tiba merekrut Arthur Melo sebagai pemain pinjaman dari Juventus, ataupun seperti pemain Jepang sebelumnya Takumi Minamino. Terlebih Endo sudah tak muda lagi, artinya ia bukanlah prospek jangka panjang. Usia Endo sekarang sudah 30 tahun. Siapa Wataru Endo ini? Namun buat Liverpool saat ini, usia mungkin bukan penghalang untuk mendatangkan pemain. Bagi Liverpool, mencari kepemimpinan di lini tengah menjadi lebih penting saat ini. Pasalnya, mereka kehilangan sosok senior seperti Milner, Henderson maupun Fabinho. Sosok Endo ini selain jago di lapangan juga jago dalam memotivasi rekan-rekannya. Bahasa Inggrisnya lancar dan ia sering dikenal sebagai motivator ulung di ruang ganti sejak berada di Stuttgart. Perjalanan karir Endo ini di Jerman awalnya dipengaruhi oleh Steve Mislintat, seorang pemandu bakat yang pernah bekerja dengan Klopp ketika di Dortmund. Endo dibawa ke Stuttgart pada tahun 2020 lalu oleh Mislintat dari klub Belgia Sint-Truidense. Sebagai pemain dan pribadi, ia sangat berharga. Kemampuannya bermain di area tengah dan back juga sama baiknya. 3 musimnya bersama Stuttgart, Endo banyak membantu solidnya kedalaman lini bertahan skuadnya. Di musim pertamanya saja, ia bahkan sempat membawa Stuttgart finish di 10 besar. Mantan pelatih Stuttgart, Pellegrino Matarazzo pun menyadari bahwa kepemimpinannya di lapangan diperlukan. Maka tak heran meski berasal dari Asia, pelatih itu sudah berani menaruh ban kapten kepada Endo sejak musim lalu. Kelebihan Endo. Tapi apakah kelebihannya hanya dalam hal kepemimpinan saja? Faktanya Endo juga punya beberapa hal kelebihan lainnya. Kelebihan Endo ini terletak pada aerial wound dan clearance, baik dengan tackle bersihnya maupun intercept yang ia lakukan. Nilai clearance-nya 2,00 atau 93%, sedangkan aerial wound-nya 2,33 atau 95%. Berbeda dengan Fabinho yang lebih stylish, lambat, dan hanya condong dalam kelebihan build up maupun passing. Kasarnya, Endo ini adalah tipe gelandang baru Liverpool yang bertipe tukang jegal. Meski posturnya yang tak menjanjikan, yakni hanya punya tinggi 1,78 meter, tapi ia dikenal sebagai The Duel King. Seperti apa yang ia tunjukkan di Piala Dunia 2022 lalu bersama timnas Jepang maupun ketika menyelamatkan Stuttgart dari degradasi musim lalu. Yang unik menurut The Analyst, clearance dan aerial wound terbaiknya adalah melalui duel udara. Jumping header Endo ini sangat mumpuni meski posturnya pendek.
Sebanyak 43 kali ia berhasil melakukannya di Bundesliga musim lalu. Nilai tersebut jadi peringkat pertama di Bundesliga. Kekurangan Endo. Kalau soal kekurangan, selain kurang dari segi postur, Endo juga kurang dari segi pengalamannya di Liga Inggris. Takutnya bakal jadi kayak Arthur maupun Minamino. Wataru Endo bagaimanapun sama seperti mereka yang belum punya pengalaman bermain di liga seketat Inggris. Endo pun belum sama sekali punya pengalaman bermain di tim besar. Ia juga belum pernah merasakan bermain di kompetisi Eropa macam Liga Champions maupun Europa League. Ada juga keraguan di public Anfield seperti bagaimana bisa manajemen mendatangkan pemain yang musim lalu hanya berkutat di zona degradasi, itu pun di liga sekelas Bundesliga. Ditambah lagi tidak banyak pemain Asia yang bisa sukses di Liga Inggris, mungkin hanya ada Park Ji-sung maupun Sung Hyo-min. Bagaimana Klopp akan menggunakannya? Lalu apakah semua asumsi kekurangan Endo itu mampu dipatahkan Klopp? Jawabannya adalah dengan formula Klopp yang sudah disiapkan. Pemain berharga 18 juta euro ini akan diplot menjadi pengganti Fabinho di posisi gelandang bertahan nomor 6 dengan gaya berbeda. Di format baru Klopp yang juga menaruh Trent Alexander-Arnold agak ke tengah, peran Endo akan lebih menonjol sebagai orang pertama yang menjaga kedalaman. Kehadirannya di posisi tersebut diperlukan Liverpool ketika transisi dari menyerang ke bertahan karena beberapa atributnya yang sesuai. Endo yang juga mahir sebagai back membuat Klopp juga tenang. Pasalnya Klopp juga bisa menginstruksikan Endo untuk cepat menutup celah back Liverpool yang sering kocar-kacir ketika terkena serangan balik. Jadi Arthur atau Minamino. Melihat fenomena transfernya, memang masih banyak yang meragukan terkait dengan apakah ia akan jadi Minamino jilid 2. Dulu pada saat Minamino datang, meski bagus performanya, namun harus mengantri di belakang bayang-bayang trio penyerang paten Liverpool saat itu, Firmansyah yang tak tergantikan. Jadi otomatis menit bermain Minamino terganggu. Nah, sedangkan Endo dengan stok gelandang bertahan Liverpool yang tipis, mau tidak mau ia akan bermain tiap pekannya. Dengan begitu, kualitasnya akan lebih besar untuk bisa berkembang. Endo bukan tidak mungkin akan menjadi kepingan yang tepat untuk melengkapi Liverpool musim panas ini. Jadi tak usah khawatir dulu para fans Liverpool.